Hello, welcome back to my YouTube channel. In this lesson, let's talk about 25 words in English yang sama pronunciation-nya, tapi beda artinya. Do you wanna know? So, let's keep going. First, yang pertama, ada for, yang berarti untuk, and for, yang berarti 4, atau angka. It's number 4. Okay, cara membedakannya, ayo kita lihat konteks kalimatnya. First, I've made this for you. I've made this for you. Saya membuat ini untukmu. I have made this for you. Saya membuat ini untukmu. And for, it's number, like I have 4 cars. Contohnya, I have 4 cars. Saya punya 4 buah mobil. Saya punya 4 mobil maksudnya. So, teman-teman pasti tahu cara membedakannya. I've made this for you. And I have 4 cars. Sometimes for yang artinya untuk terkadang dibaca tanpa R. Contohnya, I've made this for you. Tetapi jika for angka atau number, R-nya tidak hilang. Contohnya, I have 4 cars. Tidak bisa diucapkan I have 4 cars. You got it? Paham? I made this for you. I have 4 cars. Terkadang dibaca seperti itu. Okay, and then for yang berarti bagian depan. So 4. Tapi bedanya apa? Bedanya ayo kita lihat konteks kalimatnya. Okay, I'll go to the 4 of the bus. I'll go to the 4 of the bus. Saya akan pergi ke bagian depan bus. Or I'll go to the 4 of the train. Saya akan pergi ke bagian depan kereta api. So 4. Tapi bedanya dalam konteks kalimat. And number 4 ada whole yang berarti lubang. And whole yang berarti seluruh atau seutuhnya. Like the hole is over there. The hole is over there. Lubangnya di sebelah sana. The hole is over there. Lubangnya di sebelah sana. Hole, lubang. And then, my whole life is for you. Or, my whole life is for you. My whole life is for you. Seluruh hidupku untukmu. My whole life is for you. Seluruh hidupku untukmu. Or, atau contoh yang lainnya, apakah teman-teman pernah menonton film Aladdin? Jadi dalam film Aladdin ada ucapan a whole new world. A whole new world. Itu dalam nyanyiannya ya. A whole new world. Seluruh dunia. It's mean whole. Whole. Ucapannya exactly sama. Whole and whole. Tetapi bedanya di tulisannya whole yang berarti lubang, tulisannya H-O-L-E. Sementara whole yang berarti seluruh atau seutuhnya ada W. W-H-O-L-E. And the words like made yang berarti membuat and maid yang berarti pelayan perempuan. Maid yang number 6 merupakan verb. Verb 2 and verb 3 tulisannya sama. Make, made, made. So, made, verb 2 or verb 3 yang berarti membuat. Dan ucapannya sama dengan maid, pelayan perempuan. Noun, kata benda. Contohnya seperti, he's made that all day. He's made that all day. Dia membuatnya seharian. Dia telah membuatnya seharian. He has made that all day. He's made that all day. Dia membuatnya seharian. Or, his mother is a maid. His mother is a maid. Ibunya seorang pelayan. Ibunya seorang pelayan. So, maid, ucapannya sama, maid, tetapi artinya beda. Jauh sekali berbeda. Yang satu artinya membuat, and number 7 artinya pelayan perempuan. And then number 8 ada sell yang berarti menjual, and cell yang berarti penjara.
Ucapannya exactly sama, tetapi artinya jauh sekali berbeda. Cell menjual, and cell penjara. Atau cell untuk telepon. Tulisannya persis sama. Cell, cell, cell. Oke, cara membedakannya kita harus mendengar atau melihat konteks kalimatnya. Contoh yang pertama seperti I'll sell all of them today. I'll sell all of them today. Saya akan menjual semuanya hari ini. Jadi, semua barang-barangnya akan saya jual hari ini. I'll sell all of them today. And that was his sell. That was his sell. Itu dulu selnya dia. Itu dulu selnya dia. Oke, dia dulu di penjara di situ, di sel itu maksudnya. Jadi, polisinya menceritakan tentang masa lalu seorang napi. Dia sekarang sudah bertaubat dan menjadi orang yang sangat baik. Dan itu dulu selnya. So, listen up. I'll sell all of them today. And that was his sell. Kemudian, number 10. Cent, yang berarti sen. And cent, yang berarti wangian. Cent, cent. Bedanya dalam konteks kalimatnya, ayo kita lihat. It's only a cent. It's only a cent. Itu hanya 1 sen. Itu hanya 1 sen. It's only a cent. And I like lemony scent. I like lemony scent. Saya suka aroma lemony. Saya suka aroma lemony. Lemon, tahu lemon? So, I like lemony scent. Bisa dibedakan? Oke, yang pertama cent untuk sen. Uang receh-receh. Oke. Yang kedua cent, wewangian. So, listen up. It's only a cent. I like lemony scent. And then, number 12, ada eat, yang berarti makan. Eat, ate, eaten. Atau eaten. Di sini yang sama ucapannya verb to, makan, dan 8, 8 atau number. 8, 8. Contohnya seperti I ate too much. I ate too much. Saya makan terlalu banyak. I ate too much. I'm full now. Saya makan terlalu banyak, jadi saya sangat kenyang sekarang. So I'm full now. And 8 yang number. Contohnya like my son is 8 years old. My son is 8 years old. Anakku berumur 8 tahun atau putraku berumur 8 tahun. 8 yang berarti number 8. So, listen carefully. I ate too much. My son is 8 years old. Kemudian kata yang lainnya yang ucapannya sama, pronunciation-nya sama, tetapi artinya berbeda adalah kata nose yang berarti tahu and nose yang berarti hidung. Nose. Nose. Like mom knows about that. Mom knows about that. Of course she knows. Ibu tahu tentang itu. Tentu ibu tahu. Right? Mom knows about that. Of course she knows about that. Or she has a sharp nose. She has a sharp nose. Dia punya hidung yang mancung. Hidung yang mancung bahasa Inggrisnya sharp nose. Or she has a sharp nose. Dia punya hidung yang mancung. So, apakah teman-teman bisa membedakan nose yang berarti tahu and nose yang berarti hidung? And kata meat yang berarti daging and meet yang berarti bertemu. Meet, verb, bertemu. Kata kerja. Contohnya seperti I'd like to eat meat. I'd like to eat meat. Saya mau makan daging. Saya mau makan daging. I like sate. It means I like sate. Sate dari daging bukan? So, I'd like to eat meat. Eat sate. Saya mau makan daging.
Sate maksudnya. And nice to meet you. Senang bertemu denganmu. It's so nice to meet you. It's so glad to meet you. Meet and meet. Meet yang berarti daging and meet yang berarti bertemu. Atau contoh yang lainnya, kata meat seperti Mom, don't forget to buy a kilo of meat because I want to make satay. So don't forget to buy a kilo of meat. Saya mau buat sate, jadi jangan lupa untuk membeli sekilo daging. And nice to meet you. I'll meet you soon. Bisa juga seperti itu. Senang bertemu denganmu. Saya akan menemuimu segera. So, ucapannya sama, meet, tetapi artinya berbeda. And then, number 18, be yang berarti jadi, and be yang berarti lebah. Ucapannya sama, be. Cara membedakannya, ayo kita lihat konteks kalimatnya. Like, I wanna be a doctor. I wanna be a doctor. Saya ingin menjadi seorang dokter. Saya ingin jadi seorang dokter. So, doctor is doctor. I wanna be a doctor. What do you wanna be? Saya ingin menjadi dokter. Kamu mau jadi apa? And be lebah. Contohnya seperti It sting like a bee. It sting like a bee. Menyengat seperti lebah. Menyengat seperti lebah. It sting like a bee. Nah, kata sting like a bee, menyengat seperti lebah, pernah diucapkan oleh Bee di film Transformers Last Night, Kesatria Terakhir. And then next, kata see, yang berarti melihat, verb, kata kerja, and see, yang berarti laut. Ucapannya exactly sama, see. Cara melihat perbedaannya dari konteks kalimatnya. Contohnya seperti, I see. Oh begitu. Atau, oh saya tahu. I see. Simple kan? Or, I like to swim in the sea. I like to swim in the sea. Contohnya, saya suka berenang di laut. Saya suka berenang di laut karena luas. And it feel free. Rasanya sangat bebas. I like to swim in the sea. Saya suka berenang di laut. So, listen up, listen carefully. I really like to swim in the sea. Saya sangat suka berenang di laut. Ya, saya tahu. I see. Ucapannya sangat simple. Dan maknanya, ya, saya tahu. Ya, saya tahu. Seperti itu ya. And then number 22, kata male yang berarti laki-laki, and mail yang berarti surat. Contohnya seperti, That's just for male. Itu hanya untuk laki-laki. Ruangannya ya, hanya untuk laki-laki. That's just for male. Don't go there. Hey, itu hanya untuk laki-laki, jangan ke sana. Maksudnya ruangannya hanya untuk laki-laki dan perempuan tidak boleh ke sana. And then mail yang berarti surat, contohnya seperti I'll send to you an email. Saya akan mengirim sebuah email. Or I'll send to you an email right away. Segera. Saya akan mengirimkan email segera. So, listen carefully. It's just for mail. That's just for mail. I'll send you an email right away. Bisa dibedakan? And then number 24, ada knot yang berarti simpul. Simpul tali yang kita ikat itu namanya simpul. And then knot yang berarti tidak. Knot berarti tidak. Like, I can untie the knot. I can't untie the knot. Saya tidak bisa membuka simpulnya. Saya tidak bisa membuka simpulnya. Not simple. And then, it's not a good idea. It's not a good idea. Itu bukan ide bagus. Not a good idea. Not and not, tetapi bedanya not simple and not tidak. Oh ya, terkadang kata not yang berarti tidak diucapkan dengan not. Not. Yang mengucapkannya biasanya yang menggunakan aksen American atau bahasa Inggris Amerika. Not. It's not. Bukan it's not. Mereka ucapkan. Sometimes seperti itu diucapkan dengan not.
Jadi bahasa selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, jadi lebih gaul, seperti not, jadi tidak selalu dibaca not, terkadang dibaca jadi not. Not. It's nothing, nothing, bukan nothing. Jadi terkadang seperti itu. So that's it, 25. Kata yang sama ucapannya, pronunciation-nya sama, tetapi beda artinya. Dalam bahasa Inggris, seperti kata for yang berarti untuk, and for yang berarti number 4, and for yang berarti bagian depan. It's 4. Bedanya dalam konteks kalimat. So, listen up, listen carefully. I'll give for you 4 tickets. And then, I go to the 4 of the train. Saya akan memberikan untukmu 4 buah tiket, kemudian saya akan pergi ke bagian depan kereta api. It's mean 4. For you. And 4 tickets. And then last one, the 4 of the train. For you, untukmu, 4 tickets. 4 buah tiket. And the 4 of the train. Bagian depan kereta api. So, pelajari dengan baik kata yang pronunciation-nya sama, ucapannya sama, tetapi artinya berbeda. And I'll see you soon. Bye for now.